Apakah mutlak orang yang mati tenggelam itu dihitung syahid walaupun tadinya buruk akhlaknya? Mengenai mati syahid, disebutkan beberapa diantaranya adalah mati terbakar, tenggelam, terbentur, sakit di perut dan lain-lain. Apakah orang yang buruk akhlaknya ternyata akhir hidupnya berakhir tenggelam misalnya, apakah mutlak syahid? Karena saya pernah baca artikel juga tidak dianjurkan berdoa untuk berharap mati dalam keadaan seperti itu, karena ditakutkan belum bertaubat karena sifatnya itu sekejap atau dadakan dan proses kematiannya sangat menyakitkan. Ini sangat variatif pertanyaannya kalau menurut saya. Satu-satu saya akan jawab. Di sini pertanyaan pertama yang saya tangkap adalah, apakah mutlak orang yang mati tenggelam itu dihitung syahid walaupun tadinya buruk akhlaknya? Manusia tidak ada yang sempurna. Sekarang saya pernah kasih contoh begini, ikhwah. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan, mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi Ustaz, dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Berapa banyak orang yang begitu? Kan gitu. Mungkin dia tahu tobat itu hitungan menit, ikhwah. Nah, khawat sekalian, iya kan? Misal, ya Allah, kenapa tadi saya lakukan? Kenapa? Dia mungkin nangis terus tabrakan, mati. Karena banyak orang yang mabuk setiap malam. Berapa banyak di Jakarta yang mabuk setiap malam tidak tabrakan tuh? Pulang tidur nggak apa-apa. Iya kan? Dari sekian banyak yang mabuk, berapa orang yang tabrakan? 1-2 orang. Memang jelas tuntunan syariat kita orang yang tabrakan mati syahid. Tetapi kata para ulama, dipertemukan juga dengan keadaan hal-hal yang memang dalam agama bisa menolak syahadah itu, seperti misalnya orang dalam keadaan kafir, orang itu munafik, lain. Tapi kalau cuma ahli maksiat, kan gitu, atau akhlaknya buruk, apalagi akhlak buruk ini dinilai secara individual. Misal saya secara pribadi karena nggak suka, dia kadang-kadang nggak tegur saya anggap akhlaknya buruk, lalu kemudian dia mati tabrakan misalnya, atau tenggelam, lalu saya bilang dia tidak syahid karena akhlaknya buruk. Nggak bisa, tolok ukurnya dari mana? Anda yang menilai pribadi. Mungkin saja itu dia tidak tegur, mungkin dia lihat ada maslahat. Mungkin saya pernah, waktu kemarin baru bimbing umroh ini, saya balik, ada satu jemaah saya berpapasan dengan saya, subhanallah. Saya kalau tidak salam dia nggak tahu. Assalamualaikum Pak, baru dia balik, Ustaz, gitu. Baru dia balik, berpapasan di Masjid Nabawi. Subhanallah, saya terus bertanya, kenapa ya Bapak ini nanti saya tegur baru dia tegur, ada apa sebenarnya? Dia duduk dengan saya pada saat lagi makan di restoran di hotel di Madinah. Kemudian saya sempat ngobrol-ngobrol tentang masalah operasi lasik. Saya kan pernah pakai kacamata dulu, kemudian saya operasi di Malaysia, alhamdulillah berhasil gitu kan. Kemudian saya bicara, dia pakai kacamata orangnya. Setelah bicara masalah lasik, dia bilang akhirnya, Ustaz, saya ini kalau dari jarak dekat, apalagi kalau jauh, nggak ngelihat orang. Coba bayangkan ya, jadi dia bukan tidak mau tegur, kita nggak boleh langsung suudzon dengan orang. Ternyata dia nggak lihat, dan saya memang tetap cuma bertanya, kenapa orang ini ya? Tapi tetap saya ramah, saya nggak ada masalah. Sampai Allah akhirnya berikan gambaran kepada saya, ternyata memang dia tidak lihat. Dia bilang, itu waktu Ustaz tegur saya di masjid. Kalau Ustaz nggak tegur, saya nggak dengar suaranya, saya nggak lihat. Padahal kalau kita lihat seperti orangnya normal gitu kan. Jadi subhanallah, dari mana tolok ukur buruk atau tidaknya orang ini? Kalau cuma dari kita pribadi dan hanya karena ada masalah individual itu tidak bisa jadi patokan, gitu kan? Kita lihat global perilaku orang itu, global perilaku orang itu. Jadi Allah alam, yang saya tahu pertanyaan kalau orang tenggelam dikatakan apakah mutlak itu syahid, iya saja. Pertanyaan yang saya paham dari pertanyaan ini yang kedua adalah, kalau seandainya di sini ada artikel yang mengatakan tidak boleh orang berdoa agar mati dalam keadaan seperti itu. Memang betul. Jangan bilang ya Allah matikan saya tenggelam, matikan saya terbakar. Memang begitu. Tapi kita dianjurkan mengatakan ya Allah matikan saya syahid. Itu betul. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man talaba syahadata bisidq
ballagahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah dengan tulus mau mati syahid, tulus memang dia berharap mati syahid, nanti masalah apakah dia terbakar, tenggelamkah, membela kehormatan di medan perangkah, kena penyakit kusta kah, kena penyakit perut, macam-macam mati syahid itu urusan Allah SWT. Yang penting saya mau mati syahid ya Allah, gitu ya. Kalau dia tulus minta, Allah akan berikan kepada dia kedudukan pahala nanti di surga, di akhirat. Orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya, memang itu fadilah, kita disuruh. Tapi memang jangan minta khusus kecuali mati di medan perang. Kalau mati di medan perang memang itu sudah umum, gitu kan. Nabi SAW memotivasi sahabat untuk supaya mati di kancah peperangan, itu lain. Tapi kalau jenis ini syahadah yang lain ini, saya ulama mengatakan sebaiknya jangan disebutkan, ya gitu. Misal minta agar mati kebakaran atau agar mati dalam kondisi tenggelam.